Halo guys, para pecinta anime dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di Selketep Anime nih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Channel Selketep Anime, channel kesayangan kita semua. Pada kesempatan kali ini, Mintep akan menceritakan alur cerita anime yang kalian pasti suka banget nih. Anime ini berjudul Shinmai Osan Bokensa. Anime ini diawali dengan penampakan seorang pria yang hampir mati karena mengikuti pelatihan yang sangat mematikan selama 2 tahun untuk mengikuti ujian petualangan rank E. Para pelatihnya merupakan kelompok petualang legendaris bernama Orichalcum First yang semuanya adalah kelas S. Pria tersebut bernama Rick Gladiator. Di dunia ini, biasanya orang-orang kalau mau jadi petualang itu mulainya dari umur belasan guys. Tapi ada loh orang dewasa yang pantang menyerah untuk menggapai cita-citanya untuk menjadi petualang. Dan orang itu adalah Rick. Singkat cerita, Rick mulai mendaftar untuk mengikuti ujian rank E. Pada saat Rick mengambil nomor ujian, dia bertemu dengan juniornya dulu pada saat dia masih menjadi resepsionis. Juniornya itu bernama Alisa. Jadi Rick ini juga dulu pernah menjadi resepsionis guys selama 14 tahun. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia memutuskan untuk resign 2 tahun yang lalu dan memutuskan menjadi seorang petualang di umur 30 guys. Awalnya Rick ini sangat pesimis untuk menjadi petualang karena umurnya saat ini yang sudah 30 tahunan. Tapi Rick yakin tidak ada yang telat kalau mau mengejar mimpi. Jadi dia memutuskan untuk menjadi petualang meski sudah menjadi om-om guys. Nah, pada saat Rick dan Alisa sedang asik-asik mengenang masa lalu, tiba-tiba Alisa disamperin tuh sama petualang yang lagi mabuk. Terus om-om itu tiba-tiba maksa Alisa buat ngajak seneng-seneng bareng dia. Terus Rick misahin orang itu sambil megangin dia dan om-om itu tiba-tiba pingsan. Terus mulutnya itu berbusa guys. Wah, kebanyakan minum nih. Gitu mungkin ya pikirnya Rick. Setelah dikasih nomor ujiannya, Rick pun langsung pergi dari sana. Om-om yang mabuk tadi tiba-tiba dikerumuni oleh orang-orang. Ternyata di armor jirah besinya itu ada bekas tangannya Rick guys. Orang-orang pada terkejut dong. Ternyata om-om itu adalah seorang mantan petualang rank A guys yang bernama Doemul, yang saat ini dia menjadi buron karena kasus penganiayaan. Di luar Rick bertemu dengan seorang cewek yang bernama Renet. Nah, Renet ini sepertinya cem-cemannya Rick gitu guys. Karena dadanya Renet gede banget, Rick jadi gagal fokus. Akhirnya ujian menjadi petualang sudah dimulai. Pertama Rick dites fisiknya dulu guys. Mereka pada kaget karena Rick sudah berumur 30 tahun, tapi baru mengikuti ujian rank E. Terus lanjut tes kemampuan sihir, tinggal tempelkan tangan ke bola sihir aja. Makin besar cahaya yang muncul, berarti kekuatan sihirnya makin besar. Sekarang giliran Rick. Pas Rick nempelkan tangannya, cahaya yang muncul tuh kecil banget guys. Dan kekuatan sihirnya itu F-. Emang dasarnya Rick gak bisa sihir guys. Rick di situ dicemooh sama orang-orang, tapi Rick gak peduli dan langsung pergi. Bola sihir tadi langsung pecah ketika habis dipegang Rick. Sekarang lanjut tes kekuatan pukulan. Mereka disuruh memukul samsak yang terbuat dari slime hijau. Waktu Rick melihat nih samsak, dia jadi ingat dengan latihannya yang bikin trauma dulu di gunung. Gimana gak trauma? Waktu itu, Rick disuruh mukul samsak 50.000 kali setiap hari sama gurunya. Samsaknya slime emas lagi guys, keras banget tuh pastinya. Satu persatu, peserta maju mukulin tuh samsak. Sampai akhirnya muncul bocil epep tengil yang sok-sokan paling kuat, yaitu putra kedua dari Diarmuid, seorang bangsawan yang saat ini menjadi perbincangan publik yang bernama Frit. Nah, Frit ini dikenal sebagai bocah jenius, soalnya umurnya baru 11 tahun, tapi kekuatannya sudah setara Rengsi. Dengan sombongnya dia mengeluarkan sihir api tingkat 3 dengan komat kamit baca mantra, tapi pas keluar apinya sangat kecil. Rick jadi kaget banget, beda dengan seniornya yang bisa ngeluarin api sangat besar, yang bisa hancurin gunung. Di sini Rick sangat positive thinking dan nganggap bocil epep itu masih menahan kekuatannya. Sampai akhirnya giliran Rick dipanggil. Rick ini disepelin banget deh, masa sama pengawas dia disuruh nyerah aja karena umur Rick udah 32 tahun. Terus kekuatan sihirnya F- lagi. Mending jaga warung aja. Dia juga diremehin tuh sama yang lain. Orang lain tuh nganggap dia tuh kayak sampah gitu. Namun Rick tidak peduli. Rick gak mau nyanyain latihan kerasnya selama 2 tahun ini. Dia langsung siap-siap mukul tuh samsak. Samsaknya hancur guys. Dan isinya tuh mecer kemana-mana. Sampai kena pengawas. Bengong kan lo pengawas. Rick masih gak percaya sama kekuatannya guys. Masih nganggap samsak tuh cacat.
Si bocil web tadi kesel banget. Dia merasa panggungnya direbut sama Rick. Harusnya kan dia yang jadi pusat perhatian. Tapi Frit masih pede sih. Soalnya dia tuh katanya spesialis sihir pertahanan. Di ujian berikutnya saatnya gue bersinar. Gitu batinnya. Pas ujian pertahanan, para peserta dijadiin samsak oleh penguji. Untuk melihat seberapa kuat mereka menerima serangan sihir. Rick diserang dengan kekuatan sihir tingkat keempat. Tapi Rick nggak ada lecet sedikit pun. Si bocil FF tadi kesel banget nengoknya guys. Soalnya dia nggak kuat tuh nahan sihir tingkat keempat. Penguji kaget karena Rick hanya pakai sihir pertahanan tingkat 1 aja. Soalnya Rick tuh cuman bisa sihir pertahanan tingkat 1 doang sih. Penguji pun mutusin ngeluarin seluruh kekuatannya untuk menyerang Rick karena dia merasa diremehin sama Rick. Si penguji mulai menyerang Rick. Berkomat-kamit baca mantra dan ngeluarin sihir angin pengikat tingkat 5. Duar gitu guys. Ledakannya kemana-mana dan terdengar dari jarak jauh sehingga mengundang perhatian dari kesatria kerajaan kelas 1 yang bernama Sylvester. Sylvester pun langsung bergegas ke arena ujian. Di sana dia menemukan seorang penguji yang sudah lemes tak berdaya karena mananya habis. Arenanya juga udah hancur, tapi tempat berdirinya Rick masih utuh. Sylvester mengira ini hanya lelucon aja guys. Ya masa sih petualang rank F bisa se-OP ini? Rick pun langsung ditandai itu sama mereka. Selesai ujian, Rick bertemu dengan Rennet. Dan tiba-tiba disamperin sama bocil FF yang tengil tadi. Nih anak ngomel-ngomel gara-gara Rick ngambil panggung dia untuk bersinar. Dia ngomel sambil nangis-nangis gitu guys. Mana ngatain Rick itu om 40 tahunan lagi. Padahal kan dia masih imut-imut guys, masih 30 tahunan gitu loh. Dan tiba-tiba ada cewek marah-marah sama Rick karena udah buat adiknya nangis. Ternyata perempuan ini adalah kakak dari bocil FF itu yang bernama Angelica. Angelica merupakan putri tertua dari keluarga Diarmuid. Angelica menantang Rick untuk duel dengan melemparkan sarung tangannya kepada Rick. Rick dengan polosnya mengungut sarung tangan itu karena takut sarung tangannya kotor. Rennet memberitahu Rick, jika Rick memungut sarung tangan yang dilempar ke Angelica, itu artinya Rick setuju untuk berduel dengan Angelica. Rick pun tanpa sadar sudah menyetujui duel dengan Angelica. Ternyata Angelica itu adalah kesatria kelas 2 kerajaan. Rick grogi banget. Soalnya Angelica itu sekuat petualang rank B guys. Apalagi Rick kan cuman petualang rank F minus lagi. Peraturan duel ini kedua belah pihak bisa menentuin satu syarat. Angelica nawarkan kepada Rick yang kalah itu akan menjadi pelayan si pemenang sampai mati. Rick sangat ketakutan bagaimana jika nanti dia kalah. Rennet pun memberikan semangat kepada Rick dan suruh mengingat-ingat perjuangan selama 2 tahun, bagaimana kerasnya dia berlatih di gunung. Mengingat hal tersebut, Rick langsung mual dan muntah karena sangat trauma guys dengan pelatihan di gunung. Meskipun pelatihannya bikin trauma, hal itulah yang membuat Rick menjadi salah satu anggota dari Oracle Compass, merupakan kelompok petualang yang terkuat saat ini. Rick langsung bersemangat kembali setelah mendengar ocehan dari Rennet, dan duel pun dimulai. Angelica sangat remehin Rick karena Rick itu petualang rank F, maka dia akan menahan kekuatannya. Angelica menggunakan skill kecepatannya untuk menyerang Rick, dan dengan cepat dia udah menebas gerbang yang ada di belakang Rick. Angelica dikenal sebagai si kilat karena kecepatannya di luar nurul guys. Angelica langsung bersiap-siap tuh buat nyerang Rick. Sedangkan Rick hanya bisa melongo lihat Angelica yang gerakannya lambat banget. Rick pun bingung, kilat apaan? Gerakannya masih kalah tuh sama si Put. Angelica mengira Rick hanya hoki doang. Dia nyerang Rick pakai serangan yang sama lagi. Rick makin bingung karena dia lambat banget. Rick tuh curiga kalau Angelica tuh masuk ke Satria pakai jalur orang dalam guys. Tiba-tiba si Angelica kesandung batu. Terus serangannya tuh kayak gasing. Rick malah ngira itu jurusnya, dan Rick percaya Angelica itu orang yang kuat. Soalnya dia nggak bisa prediksi gerakannya. Si Angelica masih tengil dan sosok muji-muji Rick yang bisa ngindarin serangannya. Padahal kan dia kesandung batu. Kali ini Angelica pakai jurus andalannya yang bisa mempercepat gerakannya 3 kali lipat. Tapi cuma bisa dipakai 3 kali dalam sehari guys. Tapi ya tetap aja lambat banget di mata Rick. Angelica ini bener-bener bingung sama Rick. Tapi dia nggak mau nyerah. Angelica terus nyerang Rick pakai jurus andalannya. Dan pas Rick mau ngebales, Angelica lagi-lagi sandung batu guys. Rick langsung mukul ke bawah. Pukulannya itu membuat ledakan yang sangat besar. Angelica pun terpental jauh. Tapi untungnya nggak kena sih Angelica. Kalau kena, badan Angelica bisa hancur. Setelah debunya hilang, kelihatan lubangnya sangat besar banget karena pukulannya Rick. Angelica langsung ketar-ketir. Kalau nggak kesandung tadi, dia pasti sudah modar. Dengan penasaran, Angelica bertanya pada Rick, sebenarnya Rick ini siapa? Rick dengan jujur menjawab bahwa dia petualang rank F dan mantan seorang resepsionis. Angelica tentu tidak percaya, mana ada resepsionis OP ini. Rick malah memuji Angelica bahwa gerakannya tadi tidak bisa dibaca.
Rick makin semangat dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Angelica. Angelica langsung panik dan ketakutan. Akhirnya dia langsung nyerah daripada modar, guys. Rick sangat kecewa, padahal dia udah mulai mau serius melawan Angelica. Rick menanyakan syarat duel yang dia sebutkan tadi, bahwa yang kalah akan melayani yang menang seumur hidup. Tapi Angelica langsung kabur. Rick sedikit mempertanyakan apakah dia benar-benar menang. Tapi ya sudahlah, dia juga udah menyerah. Habis itu Rennet pun mengingatkan Rick untuk bersiap-siap karena pengumuman ujian bentar lagi akan diumumkan. Terus anggota Oracle Compass yang lain juga datang buat nonton Rick. Rick langsung ketar-ketir.